Kemudian yang lain adalah saya ingin melihat dari soal efektivitas sistem presidensial. Pada tahun 90, seorang ilmu politik namanya Juan Lins menulis di Journal of Democracy, judulnya The Peril of Presidentialism, bahaya-bahaya sistem presidensial, yang cukup kontroversial. Nah, dia berargumentasi bahwa sistem pemerintahan presidensial itu tidak cukup bagus bagi lahirnya pemerintahan demokrasi yang stabil. Ada banyak data yang dibukakan. Hanya beberapa negara yang menganut sistem presidensial dan stabil. Di antaranya adalah Amerika Serikat yang menganut sistem dua partai. Ini memang dimungkinkan. Nah, Scott Mainwaring tahun 93 juga menulis yang argumen yang sama. Juga ahli-ahli yang lain itu banyak yang seperti itu. Nah, kita menganut sistem presidensial dan sudah ada dalam konstitusi kita menganut sistem presidensial. Persoalannya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang presidensial yang melahirkan pemerintahan yang demokratis itu. Di antara kritik Juan Lin, mengapa sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil adalah presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Mutual independent, kata Juan Lin. Sama-sama menganggap diri yang paling hak punya otoritas dari rakyat. Itu kata Juan Lin. Implikasinya, yang satu, saya yang paling punya hak, apalagi suara saya seluruh Indonesia. Presiden mengatakan gitu. DPR, saya juga dipilih rakyat. Presiden mengatakan Anda memilih dapil tertentu, hanya beberapa ribu orang saja misalnya. Jadi ini dimungkinkan konflik antara presiden dan DPR bisa terjadi. Memang di dalam konstitusi kita itu diatur mana hak-hak DPR, mana hak-hak presiden. Juga tidak mudah menjatuhkan presiden. Itu betul. Tetapi DPR itu bergeraknya bukan sebatas apa yang tercatat di dalam undang-undang dan konstitusi, tapi juga interest, kepentingan. Baik menurut politisi satu belum tentu baik menurut politisi yang lain. Mana kepentingannya? Ini punya implikasi. Ketika misalkan seorang presiden itu hanya didukung atau memiliki dukungan sangat kecil di DPR, punya implikasi sangat besar. Polisi-polisinya tidak disampaikan sebagai persoalan persentase adalah persoalan yang mengapa tidak mempersoalkan ketika Undang-Undang 32 memutuskan itu 32 tahun 2004, ketika juga Undang-Undang 23 tahun 2003 memutuskan itu. Ada pasal, ada angka persentase kursi, persentase suara yang saya kira waktu Mahkamah Konstitusi mengingatkan kita, tambahkan tentang yang namanya persentase dari suara, tidak hanya kursi DPR. Jadi ketika kita melihat ini bukan kita persoalan apakah kita mau memunculkan siapa. Saya katakan marilah kita mengatur regulasi dengan sebuah hal yang paling baik. Kita bisa mengatakan bahwa apakah demokrasi kita masih prosedural. Saya katakan bahwa marilah kita mencoba fair. Meskipun itu kita katakan prosedural, apakah kita merasa bahwa diri kita itu terpilih atau tidak terpilih dan itu ditempuh dalam mekanisme yang sama itu menjadi lebih baik. Saya kira itu akan keliru. Yang kita katakan cobalah kita fair. Fairness ini saya kira menjadi bagian yang penting. Jadi ketika seseorang sarjana mempunyai IPK 2,75, dia boleh ikut untuk seleksi ikuti program pasca sarjana, tapi belum tentu lulus. Tapi yang tidak memperoleh 2,75 pasti tidak bisa ikut pasca sarjana. Apakah itu tindakan diskriminatif? Itu salah mengatur kan. Kalau kemudian dibolehkan semua orang masuk jadi anggota DPR, tidak perlu ada yang namanya Mahkamah Konstitusi, tidak perlu ada mekanisme undang-undang mengatur. Kalau semua orang bisa menjadi hal mengusulkan barangkali belum kalau kita mau mengambil juga pelajaran dari pelajaran soal pilkada. Saya kira itu hal yang berbeda. Sesungguhnya soal waktu, ya bagian akhir majelis yang dihormati, soal pilihan pengaturan waktu pemilu
kita nanti akan terjebak pada pemilu yang mana kalau kita mencoba sekedar melegitimasi kehendak kita. Hari ini kita dihadapkan pada bahwa pemilu adalah pemilu kepala daerah, pemilu presiden, dan pemilu legislatif. Nanti begitu pemilu kepala daerah yang mana? Jadi persoalannya di sana. Kita pada debat semantik. Tapi dalam undang-undang ini kita menyebutkan bahwa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus sudah ada penetapan terhadap hasilnya, yaitu 14 hari sebelum masa berakhirnya presiden yang sedang itu yang kita atur dalam waktunya. Tidak kita juga mengatakan bahwa ini yang terbaik kita, tapi kapan mulainya mari diatur. Ketika kita sedang membahas undang-undang ini, bahwa ketika kita sampaikan bahwa kalau memang begitu pemahamannya bahwa pemilu adalah pemilu legislatif, maka untuk pemilu 2000 itu, tapi kita tidak pernah pun keluar apa yang disampaikan Pak Slamet itu adalah barangkali sebagai contoh bahwa itu bagian dari proses. Tapi jangan itu diambil menjadi keterangan, itu keberatan. Tapi lihatlah apa yang dihasilkan dalam proses persidangan. Karena saya kira ya panjang, saya kira pembahasan undang-undang juga melalui proses. Kalau saja tadi Pak Indra sama itu terlalu banyak ini, saya kira yang ingin kita sampaikan adalah kalau kita mau cepat dengan berdasarkan kekuatan, mungkin satu undang-undang bisa 3 minggu Pak Indra. Majelis yang hormati, ambil saja voting, siapa yang disuruh voting, nggak ada pembahasan. Tapi ini kita lakukan dengan pembahasan dan pada akhirnya ya semua bersepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami berikan pada masing-masing pemohon maksimum kami berikan ya. Yang kami muliakan Majelis Mahkamah Konstitusi, dengan keterangan para ahli dan para saksi kiranya cukup menguatkan hati sanubari para hakim yang akan memutuskan ini. Yang pasti ketika kita menggunakan istilah demokrasi presidensial parlementer, semuanya adalah belajar dari negara lain. Sayang sekali ketika kita menerapkan, kita hanya meniru separuh-separuh, bahkan seperempat. Hal seperti itu terjadi. Pada ini Adriana juga ada seperti Imam Syafi'i, ada kaum jadid, ada kaum qadimun. Jadi semuanya kita serahkan pada majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan yang jelaskan orang-orang yang bukan anggota partai politik atau bukan pengurus partai politik dapat saja mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi aturan mengharuskan melewati satu pintu partai politik. Bahwa kemudian dalam undang-undang pilpres disyaratkan perlu perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik minimum sebesar 2% dari jumlah kursi DPR atau minimum 25% dari suara sah nasional. Hal tersebut merupakan hasil musyawarah DPR yang mana seluruh fraksi sudah hadir pada saat pembahasan dan memberikan pandangan akhir dalam rapat paripurna. Terkait dengan permohonan agar waktu pemilihan presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, mari kita perlu bersama-sama secara cepat menimbang-nimbang keuntungan dan kerugian. Dari sisi finansial mungkin saja terjadi efisiensi, akan tetapi kita juga harus menghitung biaya sosial dan risiko sosial dengan pelaksanaan pilpres dan pemilu DPR yang bersamaan. Akan terjadi eskalasi politik yang besar, apalagi untuk kondisi sekarang ini, waktu yang sudah sangat mendesak, tinggal 71 hari lagi untuk pemilu DPR. Akan sangat berat beban kepada penyelenggara pemilu apabila pemilu presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu DPR. Marilah kita terus berusaha bersama-sama mengkaji dan mencari formula yang tepat bagi bangsa ini untuk memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat, namun dengan tetap mempertahankan seluruh kemungkinan yang dapat mungkin terjadi. Demikian catatan penutup yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh anggota dari Majelis Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih untuk 51